Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Tidak tahu kafirnya diri sendiri. Yang disembah berhala di hati, yang tidak tahu kafirnya dirinya sendiri, sangat besar berpotensi menyembah atau memuja berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman jahiliyah berhala dipatungkan, saat ini berhala tersimpan rapi di hati atau pikiran pemujanya. Kafirnya diri sendiri bila mana dalam hati atau pikiranmu ada prasangka membayangkan zatnya Tuhanmu seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Ini dari pengertian seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan makhluknya. Yang demikian kalian ingkari berarti kalian kafir. Itu pun kalian sepakat kalau tidak percaya dengan ayat disebut kafir. Pernyataan yang demikian pernah kami baca di status golonganmu, para pemuja atau penyembah berhala yang tersimpan atau ada di hatinya atau pikirannya sendiri, karena beranggapan adanya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat yang mempunyai anggota badan dan bertempat bersifat yang sifatnya makhluk, sedangkan sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mukhalafatul lil qawadisi. Kalau kita mau meneliti agama yang ada banyak yang saling mengkafirkan agama yang lain dan golongan yang lain hanya karena berbeda yang diamalkannya, sedangkan pondasinya atau imannya sama, agama tetangga atau tauhidnya diadopsi, kalau iman atau tauhidnya masih sama atau menyelisihi Nabi, mereka tidak menjadi salah. Mereka menyetek agama, istilah pohon yang lain agama, ikutan bersyariat melakukan sholat seperti kita atau umatnya baginda Nabi Muhammad, sedangkan umat Islam ada yang memakai tauhidnya agama tetangga yang telah rusak atau tidak sama lagi dengan nabinya. Memang ada bedanya, akan tetapi mirip. Mereka pahami tiga, sedangkan dia memahami hanya satu saja. Ada pula yang mirip dengan tauhidnya Raja Fir'aun. Bedanya penjabarannya seolah-olah di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan bedanya Raja Fir'aun berikrar sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak berikrar saja. Setelah setek pohon itu, pohon satu jenis, berapapun jumlahnya, kemungkinan akan hidup dan akan berbuah. Contoh mangga dengan jeruk mokal dapat berhasil. Kalau dilihat dalil yang ada, beragama Islam, iman tetap mengikuti baginda Nabi Muhammad atau ayat ketuhanan yang ada di kitab suci Al-Quran, sedangkan syariatnya atau hukum fikih
ikut siapa saja dari imam keempat atau keempat-empatnya, atau diambil tengah-tengahnya, dan itu urusan kalian, dan anggap saja secara syariatnya kalianlah yang paling benar dan tepat. Apabila kalian salah iman, apa jadinya? Imanmu pintu surgamu, salah imanmu neraka tempatmu. Salah iman apa ada ampunannya? Jawablah untuk dirimu sendiri. Di pohon ada benalu yang sifatnya mematikan cabang pohon dari cabang agar tidak berbuah. Di umat Islam ada benalu yang ditempelkan burung kecil yang takut kelaparan, ditempelkan di tempat yang tertinggi agar mudah mengawasi. Buah benalu ditempel di pohon apa saja dapat hidup dan berkembang. Kerusakan agama-agama atau akidah atau tauhidnya hampir sama dan mirip. Semua nabi beragama Islam karena semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, walau syariatnya berbeda-beda. Dan baginda Nabi Muhammad SAW penyempurna syariat yang sebelumnya, dan semua nabi hanya sebagai pencerah ke umatnya dan zamannya masing-masing, karena semua manusia dibekali agama Islam atau dilahirkan dengan keadaan Islam, yang berarti yang disebut Islam yang benar imannya sama dengan nabinya. Walau syariatmu Islam, imannya hanya menyembah berhala yang ada di hati atau pikiranmu sendiri, apa jadinya? Sampean pasti tahu jawabannya. Bila salah iman, amal ibadah. Wassalam.